Hai Smart Investor Bareksa, hari ini kita mau jawab-jawab pertanyaan kalian yang udah kalian kasih nih di Instagram Bareksa. Kemarin kita sempat buka pertanyaan untuk kalian yang pengen tahu tentang robo-advisor. Hari ini kita akan mencoba menjawab bersama dengan gue, Nitya, dan gue Nadia, dan juga dengan CMO kita. Hai, saya Rani. Mungkin kita hari ini langsung aja kali ya, nggak usah berpanjang-panjang lagi, kita langsung tanya. Pertanyaan pertama dari netizen Instagram. Pertanyaan dari @s.willy. Pertanyaan pertama, minimal berapa lama jika ingin pakai robo Bareksa? Kalau mau pakai robo Bareksa sebenarnya nggak ada minimalnya kapan sampai kapan sih, tapi itu menyesuaikan dengan goalsnya aja. Berarti sebenarnya sama kayak reksadana kalau kita main sendiri ya di Bareksa gitu, nggak ada jangka waktunya. Nggak ada. Sesuai kebutuhan aja kali ya. Benar. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan dari @Syatrin Saputra. Ada kena biaya admin tambahan nggak sih Kak? Enggak dong, pakai robo Bareksa enggak. Kita Nggak nggak ada biaya admin. Pokoknya sekarang pakai robo Bareksa. Pertanyaan ketiga dari @alonlangka. Saya mau profil 5:5 atau agresif bagaimana? Oh, oke. Berarti kalau misalkan kamu nih Nadia atau Nitya atau siapa tadi Alonangka. Nah, kalau Alonangka misalkan mau profilnya 5:5 atau agresif, ya sebenarnya jawab aja yang jujur ya. Nanti kan ada kuesionernya tuh, tinggal dijawab aja. Nanti menyesuaikan. Kecuali kalau misalkan kamu jawabnya nggak jujur, ternyata nanti nggak sesuai dengan profil resiko kamu. Jadi saya nggak bisa ngarang gitu. Gue pengennya agresif gitu. Nggak bisa ya, harus jujur ya Teh. Kan nanti nggak bisa dibikin-bikin ya Teh. Nanti kalau misalkan dibikin-bikin ya nanti hasilnya kan akan berbeda. Terus nanti goalsnya juga sampainya juga akan berbeda sih. Nah, tapi mungkin kalau misalnya masih ada yang belum tahu profil resiko di Bareksa, di robo-advisor Bareksa itu udah berapa sih Teh? Kalau untuk robo advisor di Bareksa itu profil resikonya ada 5. Itu dari yang moderat sekali sampai yang agresif. Pertanyaan selanjutnya dari @Vincenzo GD. Apakah sudah pasti kalau menggunakan pilihan robo maka tingkat kerugiannya kecil? Jadi kalau misalkan balik lagi, kalau untuk mau robo mau apapun yang namanya investasi kan pasti ada resikonya. Nah, sedangkan robo advisor Bareksa memang dirancang dibuat untuk meminimalisir resiko kerugian. Ini pertanyaan terakhir untuk episode ini karena masih banyak lagi pertanyaan yang harus kita jawab untuk memenuhi kebutuhan kalian juga dalam berinvestasi ya. Ini dari @Aulia Rahman. Kenapa rekomendasi MI di robo advisor berubah-ubah ya? Jadi di Bareksa itu ada barometernya. Nah, dan kita pun melakukan si robo advisor ini melakukan review setiap bulannya. Aku kan kemarin udah coba robo-advisor juga. Kemarin itu mungkin waktu mungkin market masih belum bagus kali ya. Aku tuh tipe yang cukup agresif. Terus habis itu pas waktu awal banget aku disuruh masukin ke pasar uang, terus habis itu pendapatan tetap sama saham. Terus di tengah-tengah saham nggak direkomendasikan sama sekali untuk masuk ke top up. Terus habis itu di alertnya juga. Nah, tapi sekarang keadaannya mungkin udah lebih baik, iya. Udah mulai rebound lagi. Betul, aku udah disaranin lagi nih untuk masukin ke saham. Jadi biasanya si robo advisor Bareksa ini akan memberikan rekomendasi yang menyesuaikan gimana sih caranya biar hasilnya tuh lebih bagus performance-nya, tapi memang resikonya lebih sedikit. Itu berarti beneran dong kalau robo Bareksa ini harus dicoba, nggak rugi. Nah, oke. Nih ya, ini sebenarnya udah mau habis nih acara kita untuk episode pertama. Tapi kalian pada aware apa enggak kalau misalnya Indonesia nih kemarin baru dapat medali? Itu pasti aware banget kan. Orang kemarin kan itu jadi imun booster banget seharian setelah kita pandemi, beritanya pandemi terus. Aku penasaran sih sebenarnya, pengen pegang ya dari dulu. Sebenarnya itu medali emas beneran emas nggak sih? Gue juga sih pengen tahu itu kan kayak gede banget ya, kayaknya berat banget. Kemarin kan si Grace ya sama si Apriani ya, kan dia banyak dapat bonus ya. Iya, masukin Bareksa lah. Ya udah. Terima kasih Terani, kita akan ketemu di episode kedua membahas mengenai robo advisor Bareksa. Biar kalian makin kenal, makin ngerti, makin paham, makin cuan deh. Ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dah.